Baik, selamat siang teman-teman mahasiswa semua. Ini kita sapa dulu ya. Kira-kira teman-teman sudah ada makan siang apa? Nggak ada suaranya. Ya, Oke, baik. Ya, mungkin karena teman-teman sudah pada join dalam Zoom meeting kali ini, kurang lebih sudah ada 380-an, nanti tinggal menunggu rekan-rekan yang lain. Acara akan segera kami mulai. Suara saya terdengar nih? Oke, terdengar. Dengar, terdengar, Pak. Oke, Pak. Siap. Ya, Sebelumnya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang pertama, yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Johan Sabari, selaku Ketua Pengurus Yayasan Pemuda Universitas PGRI Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Rektor UPY, Bapak Profesor Dr. Insinyur Maiman MP. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Abdul Hatriyadi Enkom. Yang kami hormati Bapak Kepala LPPM dan juga Bapak Kepala Pusat Pengabdian dan juga rekan-rekan mahasiswa calon peserta KKN Angkatan 41 tahun 2026 yang berbahagia. Pertama yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan kali ini semua dapat kumpul melalui virtual Zoom meeting ini dalam kegiatan atau dalam agenda sosialisasi KKN Universitas PGRI Yogyakarta ini angkatan 41 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta khalifah sehingga kita semua dapat hidup di kemudian. Allahumma amin. Baik, pertama dan yang utama, saya selaku pembawa acara pada kesempatan kali ini ingin membacakan susunan acara dalam kegiatan sosialisasi program KKN angkatan 41. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Ketua Pengurus Yayasan Pembina, acara yang selanjutnya yaitu pengarahan dari Rektor Universitas PGRI Jakarta, cara yang selanjutnya yaitu sosialisasi KKN yang akan diisi nanti di beberapa materi, dan acara yang selanjutnya yaitu lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka kegiatan pada kesempatan kali ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilahkan. Cukup, terima kasih. Masuki acara yang kedua, itu sambutan pada Bapak Ketua Pengurus Yayasan Pembina Universitas PGRI Yogyakarta, pada Bapak Franz Johannes Sabari, MSc, waktu dan tempat disilakan. Selamat siang, saudara sekalian. Siang, Pak. Siang, Selamat siang. Selamat siang, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Sekali lagi, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang, Ya, Bapak. Siang, Bapak. Selamat siang, Pak. baik. Siang, Terima Pak. kasih. yang Ya, oke. Baik, tadi disampaikan sambutan dari yayasan. Saya akan menyampaikan yang harus kita perhatikan semua. Tolong perhatikan ya. Oke, kita ini saya sampaikan persoalan yang harus kita ikuti bersama. Kami, UPD, ditugasi oleh pengurus besar PGRI dari Jakarta untuk melaksanakan pusat Forsenasmas. Iya. Ya, jadi
kita akan diberikan tugas supaya melaksanakan Porsenasma puncaknya di UPY, di UPY tahun 2029 awal, bulan Februari. Terus kami berpikir setelah mendapat tugas itu, waduh, ini bagaimana? Dana dan sebagainya, kita harus menyiapkan, termasuk membuat area, sport center, dan lain-lainnya. Dengarkan baik-baik ya. 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 Halo. Ya. Oke. Nah, setelah begitu, kami kan pimpinan menentukan dan rapat mengambil sikap untuk mempersiapkan Porsenasma tahun 2029 bulan Februari yang akan datang. Tentu semuanya itu perlu pemikiran kita bersama. Saudara sekalian, KKN kita untuk periode ini nanti akan disampaikan oleh Pak Rektor atau Pak Bintang sebagai lembaga penjaminan KKN ini ya, tentang di mana dan bagaimana itu nanti akan disampaikan. Tapi yang pasti bahwa ada KKN ke masyarakat, ada KKN ke bakti kampus, ya bakti kampus itu nanti memang arahnya ke kampus. Kemudian ada KKN mandiri, Pak ya. KKN reguler alternatif dan di masyarakat. KKN reguler, alternatif dan masyarakat. Nah ini membutuhkan perhatian kita semua. Yayasan juga tentu berpikir dan melaksanakan itu. Nah, salah satu bagian dari KKN adalah bakti kampus. Itu termasuk reguler apa enggak itu Pak Bintang? Alternatif ya, bakti kampus. Ada KKN ke masyarakat. Nah, KKN ke masyarakat tentu akan langsung diterjunkan ke masyarakat. Kalau nggak salah program dari LPPM itu ke Kecamatan Samigaluh. Tempatnya cukup sulit. Itu daerah saya itu. Ya. Kemudian KKN masyarakat alternatif yang lain yaitu apa Pak Bintang? Ya, dibangun jiwa. Dan ada KKN Bakti Kampus. Nah, KKN Bakti Kampus ini nanti mahasiswa ya KKN-nya di kampus ya. Dengan memberikan tentu kalau kontribusinya sama ya. Baik di masyarakat, di Bakti Kampus, di tempat lain lagi barangkali itu ya sama. Nah, untuk itu saya berharap mohon perhatiannya untuk saudara-saudara sekalian nanti ada yang berbagi. Jadi ada yang di alternatif, ada yang di bakti kampus, ada yang di masyarakat. Nah untuk itu nanti mulai hari ini nanti dari LPPM akan membagikan angket. Ya, angket itu milih ya, milih mana gitu ya. Nah ini silahkan nanti saudara memilih dan menentukan saya ambil KKN yang mana gitu ya. Kalau misalnya mau bagi kampus, monggo kami harapkan juga bisa membantu. Kalau misalnya mau ke masyarakat, ya monggo. Jadi ini semua adalah terserah kepada saudara sekalian. Nah, nanti akan disampaikan oleh Pak Rektor, oleh Pak Kepala LPPM juga, bagaimana nanti teknisnya, dan nanti akan segera dikirimkan
blanko untuk pengisian saya ikut KKN apa. Paham ya? Halo? Paham, Pak. Oh ya, siap. Pak. Baik, baik. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Nah, silakan. Jadi saya tidak akan memperpanjang sambutan. Silakan saudara memilih. Kalau misalnya saya tertarik bakti kampus, boleh. Senang sekali kami dibantu oleh mahasiswa. Yang KKN alternatif, monggo, silakan. KKN ke masyarakat, monggo. Jadi ini semua ada pada bakti pilihan saudara semua. Oke, saya kira itu dari sambutan dari yayasan dan selanjutnya nanti akan lebih lagi disampaikan oleh Pak Kepala LPPM dan Pak Rektor. Saya kira itu sambutan saya singkat tapi cukup cukup mengenal ya, cukup cukup terkenal juga ya walaupun singkat. Oke, saya akhiri sambutan saya. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Putra Johan Sabari MSI atas waktu terkait sambutannya. Baik, masuki acara yang selanjutnya, yaitu pengarahan dari Bapak Wakil Rektor yang nantinya uh, mohon maaf, untuk acara yang selanjutnya yaitu pengarahan dari Bapak Rektor. Nanti sebelum masuk ke inti materinya, nanti ada beberapa materi yang teman-teman harus gitu ya. Baik, kepada Pak waktu dari depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus Yayasan, Bapak Dr. Andes John Sabari. Kemudian yang saya hormati Bapak WR1 Cadok Madriati, calon doktor, sudah hampir lulus. Kemudian yang saya hormati Bapak Profesor Setio Eko, ya, Kepala LPPM UPY dan beserta jajarannya. Ini ada Pak Bintang, dan ada Pak Wahyu, ada Mas Reza. Kemudian yang saya hormati ini ada dari BPM Bapak Nendra. Nah, yang saya banggakan para mahasiswa calon peserta KKN angkatan 41 tahun ya 2025 ya 2026. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Esa, Tuhan yang memberi semuanya atas rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi KKN Angkatan 41 ini dengan sehat dan penuh semangat. Bapak, Ibu, serta mahasiswa yang saya banggakan, KKN ini merupakan bagian daripada program kita Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian masyarakat. Mahasiswa tidak hanya belajar ilmu pengetahuan, teori-teori dan sebagainya, karena teori-teori itu belum tentu cocok kalau kita langsung terjun hidup di masyarakat. Nah, oleh sebab itu, saudara bagian daripada ya keluarga akademis, sehingga perlu belajar langsung di masyarakat sebelum lulus, sehingga saudara nanti setelah lulus punya gambaran bagaimana sih hidup bermasyarakat itu. Karena setelah lulus nanti saudara akan selama-lamanya terjun di masyarakat ya. Kerja, bergaul dengan masyarakat, bergaul dengan teman dan sebagainya. Oleh sebab itu KKN ini dipandang penting untuk memberikan modal atau bekal bagi kalian untuk hidup di masa yang akan datang. Para mahasiswa KKN yang saya hormati, Pak Ketua Pengurus Yayasan menyampaikan bahwa KKN ini ada 3 model.
Model pertama adalah KKN yang langsung ke masyarakat. Kita akan belajar langsung ke masyarakat. Kemudian kedua, ada yang KKN alternatif, ya. KKN alternatif itu akan diterjun. Kalau tadi KKN yang terjun masyarakat reguler itu kita terjunkan di Kecamatan Samigalo. Samigalo itu batasan antara Jawa Tengah dan Jawa Tengah dan DIY ya. Jawa Tengah dan DIY itu tepatnya di Purworejo ya dia. Batasan Kulon Progo ya. Oh ya, Kulon Progo. Dan yang kedua adalah di alternatifnya di desa mana itu? Bangun Jiwo, dan ketiga adalah di Kecamatan Kasihan yang Bakti Kampus. Nah, saudara dipersilahkan ya. Tadi Pak Ketua Pengurus Yayasan kan mau ikut mana boleh, kita tidak ada paksaan ya. Mau ikut alternatif, ikut bakti kampus, ke lapangan, itu dipersilahkan. Nah, tentunya saya pesan bahwa pada saat saudara diterjunkan di lapangan, saudara gaul dengan masyarakat. Saya dulu juga ngalami KKN ya, ngalami KKN. Mahasiswa KKN di lapangan itu selalu dinilai masyarakat adalah wong pinter, orang pintar. Artinya kan orang pintar itu kan begitu saudara jadi sarjana, sebentar lagi kan sarjana, bahwa saudara itu orang pintar. Nanti masyarakat banyak belajar pada ya, apalagi di daerah yang masuk pelosok-pelosok, bahwa setiap tindakan saudara, tingkah laku saudara diperhatikan oleh masyarakat. Nah, hati-hati pandang orang yang lebih, meskipun saudara masih kurang ilmu di dalam masyarakatnya, maka hati-hati di dalam bergaul. Masyarakat memperhatikan, masyarakat menilai, dan masyarakat juga ingin belajar pada saudara. Maka hati-hati bagaimana cara membawakan diri sebaik-baiknya. Bisa jadi nanti yang terjun di masyarakat, saudara bergaul dengan seluruh masyarakat, di situ saudara kenal dengan orang yang muda, dengan orang yang tua. Nah, pada saat saudara bergaul dengan yang tua, tentunya saudara ini masih belajar pada yang tua. Tapi kalau bergaul dengan yang muda, biasanya yang muda itu melihat saudara itu adalah orang yang wah, orang kalangan atas. Nah, sehingga saudara nanti kalau ada kenalan di situ, barangkali ada cewek pengen kenal saudara, karena saudara dipandang wah. Hati-hati, jaga diri, jangan sampai salah langkah, sehingga saudara nanti saat KKN dan selesai KKN tetap saja dipandang mahasiswa yang memiliki tata aturan etika yang baik, karena saudara juga membawa nama baik alma mater. Sekali lagi, tanggung jawab, etika, dan dedikasi, integritas saudara penting saudara pertahankan di lapangan. Nah, semua masyarakat yang di lapangan itu akan menilai karakter saudara bagi. Kemudian yang di kampus, tadi sudah disampaikan bahwa di dalam minggu-minggu terdekat ini kita akan bangun namanya sport center, yang tadi Pak Ketua Pengurus Yayasan akan dibangun dalam waktu dekat ini selesai karena 2029. Saudara nanti bisa membantu di situ, rembuk dan sebagainya, sehingga fasilitas yang akan kita bangun ini betul-betul bermanfaat bagi Anda dan seluruh mahasiswa yang akan datang. Untuk itu, saya pesan sekali lagi, saat saudara KKN, jaga diri Anda sebaik-baiknya, karena saudara nanti KKN akan membawa nama baik kampus, citra kampus, dan
Akhirnya, kalau saudara melakukan yang terbaik, maka penilaian masyarakat kepada UPY, mereka akan menilai bahwa UPY adalah perguruan tinggi yang bagus. The better choice of university in Yogyakarta. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Cek, cek. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu inti dari sosialisasi, yang dimana nanti ada beberapa materi yang akan disampaikan. Materi yang pertama nanti akan disampaikan oleh Rektor 1 Bidang Akademik. Dan materi yang kedua nanti akan disampaikan Bapak Bintang Wicaksono selaku Kepala Pengabdian sekaligus Ketua KKN pada periode depan. Terus nanti ada sesi untuk tanya jawab untuk mahasiswa semua dan juga ada penjelasan alur terkait program KKN. Baik, masuki acara yang pertama, materi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 1 kepada Bapak Ahmad Priyadi Mkom. Waktu dan tepat disilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa sekalian, selamat bertemu. Alhamdulillah, hari ini kita semua dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Ini melanjutkan dari tadi sampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan, Bapak Rektor. Kami mengingatkan saja terkait dengan kampus kita. Yang pertama adalah visi kampus kita. Kampus kita ini punya visi, punya impian, ya dosennya, ya mahasiswa semuanya, bagaimana supaya fasilitas akademik kita dan kampus kita ini menjadi api dan unggul. Bagaimana lulusan UPY, berarti mahasiswa sekalian kan calon lulusan ini, bagaimana supaya ya, keunggulannya UPY mempunyai ketakwaan hati, keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian profesional inovatif, kemudian terkait dengan wawasan nasional maupun wawasan global, sehingga lulusan UPY bisa nasional maupun di internasional. Itu harapan kita. Nah, keunggulan yang kita angkat, keunggulan kita yang dimiliki UPY adalah humanis global entrepreneur. Ini ada UPY yang mungkin tidak dimiliki oleh kampus yang lain. Masing-masing kampus punya keunggulan, inilah keunggulan kita. Nah, sehingga di sini mahasiswa, ini terkait dengan KKN, harapan kita juga bagaimana lewat KKN ini nanti bisa mengasah mahasiswa untuk bisa lebih humanis. Karena nanti bersinggungan, bertemu dengan masyarakat, ketemu sama sesama mahasiswa, satu tim, jadi tidak kerja sendiri, tapi kerjanya kerja tim, sehingga itu nanti akan terbangun, paling tidak tergugah bagaimana humanis dari kita semua. Yang kedua, kita harapkan juga lewat KKN nanti bisa mengangkat potensi-potensi lokal yang itu daerah nanti bisa kita angkat menjadi potensi nasional, yang sudah nasional bisa kita angkat menjadi potensi internasional, itu harapan kita. Kemudian keunggulan kita adalah mitigasi bencana berbasis potensi kearifan lokal. Jadi mungkin nanti KKN ini nanti tergantung mahasiswa nanti tempatnya di mana, ada kearifan lokal di situ yang harus dikembangkan, sehingga dengan potensi dengan kearifan lokal itu bisa mencegah, ini bukan berarti bencana sifatnya bencana alam ya, bencana apapun ini bisa
bisa alam, bisa sosial, bisa apapun yang ada di masyarakat situ. Intinya bagaimana supaya permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat itu paling tidak bisa tersolusi dengan potensi dan kearifan lokal di situ. Nah, nanti mahasiswa punya pengalaman di situ untuk mencari permasalahan di situ, kemudian potensinya apa, kemudian di-match-kan supaya nanti bisa apa potensi yang ada atau kearifan lokal yang ada itu bisa memberi solusi di tempat itu sendiri itu harapan kita lewat kegiatan KKN. Kemudian berikutnya pada tahun 2005-2006 ini untuk KKN hanya akan kita lakukan sekali dalam 1 tahun, yaitu akan kita laksanakan pada pergantian semester genap dan gasal atau gasal dan genap. Kira-kira pada bulan akhir Januari, Februari, awal Maret, sekitar itu nanti akan kita lakukan di sana. Jadi mahasiswa yang akan mengambil KKN atau sudah mengambil KKN di tahun akademik 25-26 akan diikutkan di KKN ini. Kemudian dari mata kuliah KKN ini termasuk salah satu mata kuliah ya. Ini ada 3 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, lewat KKN ini bagaimana nanti mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan nyata di masyarakat melalui data dan observasi lapangan. Jadi ini tergantung nanti mahasiswa tempatnya di mana. Nah, langkah awal yang dilakukan adalah identifikasi permasalahan melalui data atau informasi. Data yang sudah ada mungkin bisa dikumpulkan dari masyarakat, bisa dari lurah, bisa dari dukuh, bisa dari RT, wawancara, atau yang mengamati di lapangan nanti. Nah, dari itu akan kita analisis, kita akan pikirkan, kita akan visualisasikan, itu nanti gimana supaya kita bisa punya pengalaman mengenali, mencari, atau menemukan masalah yang ada di situ. Kemudian yang kedua adalah mengimplementasikan program pemberdayaan atau solusi kontekstual. Artinya apa? Setelah ada permasalahan yang ditemukan, mahasiswa kemudian memikirkan gimana solusi yang ditemukan itu menjadi solusi. Artinya nanti kita harapkan 1, menemukan masalah, 2, menemukan potensi. Menemukan masalah yang di situ dan menemukan potensi yang tadi, potensi lokal, kearifan lokal yang nanti bisa di-match-kan jadi solusi di situ. Nah, seandainya ada permasalahan yang tidak tersolusi oleh potensi itu, nah nanti bisa dikembangkan. Nanti bisa solusinya bisa dari luar, dari kelurahan atau dari desa atau dari kecamatan yang dari luar kedukuhan itu atau luar dari masyarakat itu nanti silahkan. Jadi tergantung nanti yang ditemukan masalahnya apa, kemudian potensi apa. Kalau potensinya bisa untuk solusi, alhamdulillah. Kalau belum, nanti mahasiswa berpeluang untuk mencari solusi yang lain dari luar potensi lokal. Kemudian yang jadi yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu untuk menunjukkan, tidak hanya menunjukkan ya, tapi menjadi karakternya. Sikap yang kooperatif, komunikatif, KKN ini mahasiswa akan terbangun di mana nanti ada kerja tim antar mahasiswa sendiri dalam satu tim, satu kelompok, sehingga setelah akan tumbuh sikap kooperatif. Kemudian saling berkomunikasi, komunikasi dengan masyarakat, komunikasi dengan tim, komunikasi dengan tokoh-tokoh, komunikasi dengan orang tua, karena yang punya orang tua punya anak sekolah, komunikasi dengan anak sekolah, sebetulnya di masa itu. Kemudian bisa juga kolaborasi, artinya mahasiswa punya kemampuan apa yang bisa dikerjasamakan dengan masyarakat untuk tujuan tertentu, tujuan solusi tadi itu. Termasuk nanti untuk kolaborasi ini mahasiswa juga dituntut untuk mencari kemitraan. Ini yang terkait tadi, mungkin solusinya tidak cukup dari potensi lokal, sehingga harus mencari mitra. Nah, ini nanti berarti mahasiswa mencari untuk belajar kolaborasi. Kemudian nanti juga mahasiswa dituntut untuk meningkatkan etikanya. Artinya dengan
kegiatan KKN ini di masyarakat, nanti akan membangun etika mahasiswa, etika di masyarakat itu. Kita tahu bahwa di Indonesia itu kan budayanya banyak, sukunya banyak, setiap tempat punya etika sendiri, punya adat istiadat sendiri, punya sopan santun sendiri, sehingga dari mahasiswa belajar di situ, belajar etika di tempat mana kita tinggal. Kan kita tidak mungkin ya selamanya hidup di asalnya kan enggak. Mungkin kita nanti kerja bisa, cara etikanya gimana, itu nanti akan belajar di situ. Nah, 3 CPNK ini ada para mahasiswa kalian nanti akan kita harapkan melalui KKN ini nanti dapat didapati oleh mahasiswa. Berikutnya, Pak. Untuk model KKN ini pada tahun ini ada 3 yang tadi saya milih Bapak Rektor dan Pak Yayasan, yaitu ada KKN reguler, KKN alternatif, dan KKN reguler dan KKS. Sehingga sekali lagi ya, nanti mahasiswa yang sudah KRS di semester ini nanti akan KKN di bulan Februari. Kemudian mahasiswa yang belum mengambil KRS di semester ini akan mengambil KRS di semester genap, juga nanti akan ikutkan di semester ini. Jadi nanti mahasiswa yang akan KKN di semester genap, belum KRS, nanti supaya mendaftar di KKN sekarang, karena nanti untuk KKN di bulan Juli tidak ada, karena bulan Juli itu berbarengan dengan program yang PPL yang FKIP, sehingga tidak bisa efisien kita lakukan KKN. Sehingga nanti yang sudah ambil KKN di KRS semester ini, berarti nanti nilainya akan keluar di akhir semester. Kemudian artinya KRS sudah dapatkan nilai harapan kita, sehingga nanti peserta KKN nanti mau disiapkan pada bulan Juli. Nah, untuk 3 macam KKN ini, KKN ke atas, nanti mahasiswa paling bawah. Terus. Nah, nanti mahasiswa disilahkan untuk memilih salah satu model sesuai dengan kondisi mahasiswa. Mahasiswa senangnya yang mana? Senangnya di reguler silahkan, di masyarakat agak jauh dari kampus ini, kira-kira di kabupaten lain. Kemudian kalau KKN alternatif berarti di masyarakat yang dekat-dekat kampus, kira-kira 2 km, 3 km. Kemudian kalau KKN peduli masyarakat berarti yang masyarakat dekat kampus atau masyarakat penyangga kampus. Nah, nanti silahkan para mahasiswa bisa milih yang reguler, alternatif maupun yang peduli masyarakat, tergantung kondisi mahasiswa dipersilahkan. Semuanya tujuannya sama, akan mencapai 3 CMK tadi. Saya ulang lagi, 1 mengenai masalah dan solusinya, potensi lokal ya. Kemudian yang kedua, bagaimana bisa mensolusi masalah yang ada. Yang ketiga adalah latihan untuk menentukan sikap kita, sikap yang humanis tadi, kooperatif, komunikasi, kolaboratif, dan peningkatan etika kita. Itu para mahasiswa yang dapat kami sampaikan terkait kebijakan untuk KKN di semester ini. Sekali lagi, untuk KKN akan kita lakukan sekali, kemudian target atau capaian pembelajaran mata kuliah adalah ada 3 ini. Semoga nanti bisa didapat oleh mahasiswa melalui kegiatan KKN. Kita kurang lebihnya maaf dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wakil Rektor 1 atas penyampaian materi. Nanti terkait mahasiswa yang ingin bertanya terkait KKN ini, nanti di sesi setelah materi yang kedua ya. Masuki materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Bintang Wicaksono MPD, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Pembina Dr. Andes John Sabari, yang saya hormati Bapak Rektor Universitas PGRI Jakarta, Bapak Profesor Dr. Insinyur Paiman MP, yang saya hormati juga Bapak Wakil Rektor 1, Bapak calon Dr. Ahmad Riyadi MKOM, dan yang saya hormati Bapak Kepala FPM, Pak Dr. Setio Eko, serta rekan-rekan dari BPM dan dari LPPM. Yang saya banggakan juga mahasiswa calon peserta KKN Universitas PGRI Jakarta, angkatan 41 tahun 2026. Pertama-tama, yang paling utama, menyampaikan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama via virtual Zoom untuk melaksanakan agenda rutin, agenda wajib dari mata kuliah KKN yang pada tahun ini akan dilaksanakan pada bulan Januari Februari. Salawat serta salam semoga satu curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat. Baik, pada rekan-rekan mahasiswa, jadi secara latar belakang KKN itu adalah kegiatan yang terjadwal secara akademik. Jadi di kurikulum setiap program studi itu terjadwal ada KKN. Ya, mungkin ada yang KKN-nya dijadwalkan KRS di semester ganjil ini, itu ada yang juga dijadwalkan di semester genap. Tadi sudah disampaikan oleh Pak WR1, nanti mau KRS-nya di semester ganjil maupun genap, pelaksanaannya sama di bulan Januari Februari 2026, karena yang Juli Agustus KKN-nya tidak dilaksanakan lagi di Juli Agustus. Kemudian KKN ini mata kuliah wajib tempuh, jadi setiap mahasiswa itu wajib untuk mengikuti kegiatan atau mata kuliah KKN, ya, baik dengan berbagai bentuk kegiatannya, ya, karena KKN ini sifatnya adalah pengabdian masyarakat. Dan KKN ini juga salah satu bentuk pengabdian karena di universitas perguruan tinggi itu ada tridharma perguruan tinggi, ya, ada pembelajaran atau pengajaran, kemudian ada penelitian nanti yang teman-teman lakukan di semester akhir berupa skripsi. Nah, ini pengabdiannya. Dosen juga sama melaksanakan pengabdian. Nah, teman-teman di mahasiswa juga melaksanakan KKN gitu ya, bentuknya pengabdian, salah satu bentuk pengabdian. Kemudian untuk tujuannya, jadi yang pertama ini Universitas PGRI Jakarta ini mampu menghasilkan sarjana sebagai penerus pembangunan yang lebih menghayati kompleksitas permasalahan, ya. Jadi CPMK-nya juga mahasiswa harus bisa mencari tahu, ya, menganalisis permasalahan yang ada di masyarakat dan mencari tahu juga bagaimana solusinya, ya, terkait dengan potensi lokal. Nah, yang kedua, untuk lebih mendekatkan Universitas PGRI Jakarta pada masyarakat dan mendekatkan universitas dengan dunia nyata yang ada di masyarakat, ya, karena permasalahan-permasalahan di masyarakat itu banyak. Nah, hanya kita bisa berkontribusi mendekatkan diri dengan masyarakat, membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Kita menerapkan iptek secara interdisipliner, jadi teman-teman sudah belajar ilmu pengetahuan, ya, dari berbagai jurusan, nanti dikumpulkan dalam satu kelompok, kemudian teman-teman membantu menyelesaikan masalah berdasarkan ilmuwan yang teman-teman semua pernah dapat di kampus, begitu. Tadi juga Pak Tos sudah menyampaikan bahwa jika KKN itu teman-teman dianggap yang orang pintar semua, begitu. Harapannya penerapan iptek yang ada atau yang pernah diperoleh di kampus itu bisa dimanfaatkan. Kemudian mahasiswa mendapatkan wawasan, pengalaman dalam menerapkan keilmuannya. Jadi ya di masyarakat perlu, ya, pengalaman, karena setelah ini kita nggak pernah tahu mau tinggal di mana. Kemudian mahasiswa mampu menginteraksikan sosial, berikutnya memberikan keterampilan kepada mahasiswa untuk membantu pemerintah. Ya, ini pemerintah yang saat ini tadi sudah disampaikan, saat ini ada kita memilih lokasinya di daerah Kulon Progo,
khususnya di Kecamatan Samigaluh. Ya, kita membantu pemerintah dan meningkatkan empati kepada mahasiswa terhadap masyarakat, karena biasanya kita lupa bahwa di sekitar kita, di masyarakat kita itu ada banyak masalah yang perlu dibantu. Yang kemudian mendukung dan mengutamakan program pemerintah pusat daerah, meningkatkan psikologi akademika dalam kecepatan masyarakat ya. Karena untuk jenis KKN-nya ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak WR1, Pak Ahmad, bahwa yang pertama adalah KKN reguler. Untuk lokasinya ini ada di Kecamatan Samigaluh, jadi teman-teman akan ditempatkan di lokasi Kecamatan Samigaluh. Kemudian dengan skemanya menginap karena lokasinya cukup jauh, harus laju juga tidak memungkinkan. Kemudian penentuan anggota kelompok, lokasi dan perizinan nanti akan dilakukan oleh PPN, jadi teman-teman sudah tidak perlu izin lagi. Kami sudah survei di sana dan sudah mendapatkan persetujuan, yang tinggal menindaklanjuti. Kemudian program kerjanya nanti akan diatur oleh teman-teman, ya ada 3 kelompok besar, kelompok kecil dan 1 individu yang perlu disusun. Kemudian luarannya, kalau luaran nanti semua sama ya, ada laporan itu ada blog, video blog yang kemudian diupload nanti video kegiatan itu. Kemudian yang terakhir ada artikel jurnal atau media massa. Untuk KKN reguler ini yang mungkin jadi pertimbangan teman-teman juga ya, jadi bantuan kegiatan KKN mahasiswa yang diberikan kampus ini sebesar 1 juta rupiah, bantuan listrik, air, dan bantuan pelaksanaan pengabdian. Kemudian untuk jenis KKN yang kedua ini yang alternatif, dipilih di Bangunjiwo dan atau Unggulsari, ya, ini melanjutkan kegiatan KKN yang sebelumnya. Harapannya KKN kemarin yang sudah dilaksanakan di sana, teman-teman terjun di situ bisa melanjutkan. Karena ternyata di Bangunjiwo dan Unggulsari itu cukup terkesan dengan tingkat kalian yang ber-KKN di sana. Ada yang langsung request ketika penarikan Bapak Dukunya minta besok kalau KKN lagi ke sini lagi gitu. Jadi kami mengarahkan lagi ke sana untuk skema yang alternatif. Skema ini tidak menginap, jadi teman-teman bisa lebih fokus yang untuk teman-teman bekerja, mungkin sudah bekerja atau mungkin yang sudah punya keluarga, yang sudah punya suami atau istri begitu menikah, karena tidak bisa jauh dari keluarga, harus pulang malam atau harus ngurus anak begitu. Nah, ini menjadi alternatif, makanya ditetapkan sebagai pilihan alternatif. Jadi teman-teman pelaksanaannya di Bangunjiwo dan masih dekat dengan kampus ya, sekitar 2 km mungkin ya. Jadi masih terjangkau dan pelaksanaannya tidak menginap. Sama seperti di Gosari juga mungkin hanya selisih 1 kilometer atau 2 kilometeran lah. Rumahnya sambil kerja itu masih terjangkau. Kemudian untuk penentuan anggota kelompok, lokasi, dan izin juga dari LPPM sama seperti yang reguler. Dan untuk program kerjanya ini ada 2 kelompok besar, 1 kelompok kecil dan 1 individu. Untuk luarannya sama laporan, vlog, dan artikel jurnal atau media massa. Untuk bantuan kegiatan KKN mahasiswa rupiah ini untuk bantuan listrik dan air, kemudian bantuan pelaksanaan pengabdian. Walaupun tidak menginap, tapi teman-teman di lokasi tetap harus membantu posko, ya, karena nanti akan tetap dapat posko untuk membantu kegiatan atau pelaksanaan kegiatan KKN, sehingga membantu listrik air juga. Nah, jenis KKN yang terakhir ini yang peduli kampus dan masyarakat sekitar masyarakat kampus ya, yang di skema yang ketiga ini dilaksanakan di wilayah Kelurahan Ngestiharjo dan atau sekitarnya, ya, mungkin nanti bisa agak geser ke Patangpuluhan, ke Muncen gitu ya. Jadi kita lihat kota nanti juga. Ya, kemudian yang kedua tidak menginap dengan pelaksanaan 3 minggu. Kemudian bentuk program ini atau bentuk jenis KKN ini itu bentuk program pengabdian masyarakat terhadap misi KKN. Artinya nanti kegiatannya tidak seperti KKN yang reguler dan alternatif, tapi lebih fokus kepada penyelesaian masalah di sekitar kampus, di kampus dan sekitar kampus. Jadi teman-teman memperhatikan atau menganalisis, mencari masalah apa saja yang ada di masyarakat, kemudian fokus pada 2 permasalahan, selesaikan dalam waktu 3 minggu, layaknya sebuah pengabdian.
Kemudian luarannya nanti laporan, blog dan artikel jurnal atau media massa ini sama luarannya, saya minta ini sama, jadi tidak ada yang membedakan, nanti yang membedakan hanya di pelaksanaannya gitu ya. Untuk bantuan kegiatan KKN mahasiswanya ada Rp300.000, ini hanya untuk bantuan pelaksanaan pengabdian, karena tidak perlu posko, tidak menginap, tidak menggunakan posko. Jadi teman-teman tidak seperti KKN yang harus datang setiap hari gitu. Ya, ini bedanya yang di kan di kampus. Nah, sebenarnya tiga skema ini juga muncul berdasarkan permintaan dan cerita yang cukup panjang ya, karena dari panitia berharap KKN-nya ya kita reguler jauh, mendefaultkan seperti yang dulu ya. Kita memilih di Kulon Progo juga karena sudah hampir 3 tahun, ini menjadi 3 tahun kita di Gunung Kidul, kemudian Bantul, balik lagi Gunung Kidul lagi, balik lagi Bantul lagi. Kulon Progo ini sudah MOU dengan kampus, tapi tindak lanjutnya belum sebanyak dengan Bantul dan Gunung Kidul, sehingga kami dari LPPM karena sudah ada MOU, masa tidak ada tindak lanjut, hanya mulai menindaklanjuti MOU untuk memilih Samigaluh yang pertama. Samigaluh, tapi karena ada teman-teman yang sudah bekerja, ya, kan kalau nginap semua nggak mungkin ya. Ini ada alternatif 2 jenis ini, satu alternatif, satu yang peduli kampus. Namun demikian, ini teman-teman sekali lagi diberikan kebebasan untuk memilih, ya, memilih seperti yang disampaikan Pak WR1, mau memilih yang mana. Karena tahun lalu ada diberikan yang teman-teman yang dekat nggak berasa KKN. Ya, KKN kok nggak nginep, kok nggak berasa KKN. Gitu. Ya, monggo silahkan. Atau mungkin ada yang merasa saya harus bekerja, saya harus sambil mengumpulkan apa ya, uang lah ya, sambil mengurus keluarga, ada anak yang harus ditemani begitu, monggo silakan bisa memilih yang alternatif 2 ini begitu. Nah, untuk pelaksanaannya ini kita rencanakan insya Allah di tanggal 19 Januari sampai dengan 23 Februari. Jadi 1 minggu setelah ujian akhir semester selesai. Jadi UAS kalau nggak salah dijadwalkan sampai dengan tanggal 10, kemudian jeda 1 minggu untuk teman-teman mungkin menyusun matriks, observasi, melihat lokasi, menentukan mau ngapain di lokasi. Kemudian 19-nya terjun sampai dengan tanggal 23 Februari. Nah, untuk syaratnya sendiri teman-teman ini ditetapkan bahwa harus terdaftar sebagai mahasiswa aktif ya, di UPI tahun 2025-2026. Kemudian indeks prestasinya 2,0 ya, nilai D minimal 10%. Ya, minimal telah menempuh 100 SKS pada saat pelaksanaan. Artinya nanti ketika terjun di semester 6 itu sudah 100. Di semester 5 ini kalau dihitung 20 SKS per semester kali 5 semester berarti sudah 100 harusnya ya. Dalam mendaftarkan diri sebagai peserta KKN dengan mengisi formulir pendaftaran secara online nanti disampaikan oleh Mas Reza di akhir untuk tata cara bagaimana pendaftarannya. Kemudian tidak sedang dalam keadaan hamil saat mengikuti KKN ini, mohon maaf sekali kepada teman-teman mahasiswi yang mungkin sudah berkeluarga atau yang sedang program atau yang mungkin sudah menikah begitu ya. Kalau untuk mengikuti kegiatan KKN kami mohon maaf sekali ketika pelaksanaan di Januari Februari diusahakan untuk tidak hamil dulu ya. Jangan tidak hamil dulu ya, karena riskan gitu teman-teman, karena kegiatan KKN itu capek, resiko untuk si kecil ya, bayinya, sehingga kami menetapkan kalau bisa sedang dalam keadaan hamil. Kalaupun nanti memaksa, kami mohon teman-teman memberikan surat izin dari keluarga suami begitu, dan siap menerima segala konsekuensi ditanggung oleh yang bersangkutan. Artinya nanti kalau kehamilannya ada apa-apa menjadi tanggung jawab dari keluarga begitu. Karena itu resiko gitu. KKN itu capek ya, capek pikiran, capek
ya, energi juga. Dan yang keenam ini mahasiswa dengan riwayat penyakit khusus, artinya penyakit khusus itu yang bawaan gitu ya, asma, mungkin ada riwayat jantung, yang kira-kira penyakitnya itu perlu perawatan khusus, mohon untuk wajib untuk menginformasikan kepada panitia, sehingga kami sudah antisipasi nanti ketika ada hal-hal yang nanti kita inginkan itu kita sudah punya antisipasinya. Jadi kalau tidak melakukan seperti dulu pernah ada kejadian itu kita bingung gitu ya. Kalau nggak ada laporan kok tiba-tiba sakit. Nah, nggak mungkin kalau penyakit-penyakit yang bawaan itu biasanya sudah ada dari dulu. Tapi bawaannya bukan yang cuma panuan. Kalau panuan kayaknya bawaan dari rumah juga tidak terlalu risiko ya. Paling risiko nulari kancane sing gatel. Kemudian tujuh ini mengumpulkan surat pernyataan kesanggupan mengikuti dan melaksanakan peraturan pelaksanaan KKN. Jadi tadi sudah diberikan 3 pilihan, teman-teman memilih. Dengan 3 pilihan tersebut, teman-teman sudah siap dengan atau sanggup mengikuti segala bentuk peraturan yang ditetapkan selama pelaksanaan kegiatan KKN, baik dari sisi lokasi, dari sisi waktu pelaksanaan, dari sisi program dan lain-lain. Ini syaratnya. Nah, ini nanti di-upload di form ketika form pendaftaran. Nah, untuk rencana agenda KKN terjadwalnya seperti ini. Astagfirullah. Astagfirullah, pakai men. Baru agenda sudah istighfar ya. Baik, ini sosialisasi KKN ini online di tanggal 30 hari ini, kemudian pendaftaran. Oke, pendaftaran dari ini tanggal 1, info dari Mas Reza diundurkan tanggal 3 baru bisa mulai pendaftaran. Jadi mulai pendaftaran tanggal 3 nanti teman-teman mulai on di tanggal 3 sampai dengan tanggal 15. Tapi mulai besok teman-teman sudah mulai bisa memilah dan memilih. Saya mau kemana, pengen lihat Sami Galuh dulu kayak apa, monggo kira-kira bagaimana, mau lihat Bangun Jiwo dan Gosari, lokasinya di mana, kira-kira seperti apa, monggo silahkan. Jadi untuk memastikan, meyakinkan, oh nek lokasinya di sini saya siap, saya sanggup, saya oke begitu, monggo silahkan dengan segala konsekuensi dan ya dengan segala konsekuensinya. Kemudian pendaftaran tanggal 3 mulainya ini, walaupun kami rencanakan di tanggal 1 awalnya, tapi ternyata masih ada pengembangan di sistem itu sampai dengan tanggal 3 nanti hari Senin. Ya, mulai hari Senin. Kemudian untuk perizinan ini pendaftaran juga tidak lama, meskipun sampai tanggal 15 itu kurang lebih 2 minggu. Harapannya tanggal 15 sudah bisa clear semua, tidak ada lagi yang terlambat mendaftar, tidak ada lagi yang saya sudah mendaftar di reguler mau pindah di alternatif mau pindah, ini sudah nggak ada lagi. Karena di proses perizinan kami harus menyetorkan nama ini. Kemarin di pengalaman yang lalu di Sleman itu kami mengajukan permohonan proposal 168, ketika dilampirkan itu 170-an itu tidak mau, harus sama gitu ya. Maka tidak ada lagi perubahan. Ya, ketika perizinan harus sudah fix jumlahnya karena nama dan peserta KKN dilampirkan. Kemudian untuk sosialisasinya kami dari panitia akan mensosialisasikan dari tanggal 1 sampai 5 Desember direncanakan kami akan bersosialisasi ke desa menyampaikan terkait dengan kegiatan KKN. Kemudian pembagian kelompok insya Allah direncanakan tanggal 8 sampai tanggal 10, nanti teman-teman sudah bisa melihat saya dapat kelompok berapa, lokasinya di mana, DPL-nya siapa. Kemudian untuk pembekalan mahasiswa nanti tanggal 22 sampai 24 ini di masa minggu tenang. Ya, di masa minggu tenang harapannya tidak ada lagi tetap bertemu dengan jam-jam perkuliahan karena sudah selesai semua, ini dijadwalkan di minggu tenang. Kemudian observasi lokasi oleh mahasiswa itu setelah itu ya, setelah pembekalan nanti teman-teman sudah bisa observasi untuk melihat atau mencari masalah-masalah yang ada di lokasi.
belum saya tanggali itu Desembernya, tapi yang pasti setelah pembekalan. Kalau pembekalannya 22 sampai 4, nanti sampai 24, nanti kalau setelah 24 ya berarti 25 dan seterusnya ya. Kemudian penyusunan matrik rencana ini teman-teman akan menyusun sebuah matrik perencanaan program KKN sebelum terjun. Ini dijadwalkan Desember sampai 15. Nah, Desembernya itu nanti setelah pembekalan, kemudian sampai dengan tanggal 15 Januari menyusun rencana programnya mau ngapain. Nah, harapannya terjun itu sudah bawa program ya, sudah bawa apa yang mau dikerjakan. Jangan masih bingung, terjun lokasinya aja masih cari-cari. Wah, ini yang susah. Kemudian mengumpulan matrik di tanggal 16 sampai 18. Setelah disusun tanggal 16 sampai dengan 18 dikumpulkan by system yang mengupload rencananya mau ngapain. Itu sebagai bukti bahwa teman-teman dalam satu kelompok sudah punya rencana KKN mau ngapain saja. Kemudian penerjunan KKN tanggal 19, Monef nanti akan dimonef teman-teman oleh tim panitia tanggal 2 sampai tanggal 10. Itu kami akan berkeliling ke lokasi-lokasi teman-teman semua melihat pelaksanaan kegiatan KKN bagaimana. Dan laporan tahap 1 ini 2 sampai 8 Februari ini 50%. Kemudian penarikan KKN tanggal 23 Februari. Pelaporan tahap 2 di tanggal 2 sampai tanggal 5 ini 1 minggu setelah penarikan. Pengumpulan nilai ini tanggal 9 sampai 13 ini dilakukan oleh DPR. Ini 2 minggu setelah penarikan. Artinya setelah pelaporan dikumpul, nanti DPR melakukan ujian atau mungkin klarifikasi dan konfirmasi terkait laporan untuk dapat nilai dan dikumpulkan ke LPPM tanggal 9 sampai tanggal 13. Nah, ini agenda dari KKN tahun 2026 yang diagendakan oleh tim panitia KKN. Nah, untuk penyusunan rencana sendiri ini disusun oleh mahasiswa berdasarkan hasil observasi, jadi jangan membuat program yang tidak berdasarkan hasil observasi, ya, kemudian disusun berdasarkan kebutuhan, yang menyesuaikan kebutuhan di sana di lokasi. Kemudian kegiatan dilaksanakan harus sampai dengan selesai, ya, dan atas persetujuan DPL. Dirancang dengan memperhatikan kemampuan kebutuhan masyarakat, jangan bikin-bikin sendiri tapi masyarakatnya nggak butuh, nanti tidak termanfaatkan dengan baik ya. Kemudian setiap kelompok wajib melaksanakan peraturan yang ada di lokasi dan masyarakat sebagai objek KKN berada dalam satu padukuhan. Jadi nanti satu kelompok itu satu padukuhan. Kalau yang dari luar Jogja mungkin satu padukuhan itu satu dusun, satu dusun satu RW masih. Ya, hampir sama dengan satu RW. Nah, kalau yang dari luar Jogja mungkin nggak familiar dengan padukuhan. Nah, untuk konversi nilai KKN, jadi teman-teman yang mungkin sudah pernah melaksanakan kegiatan MBKM, yang kemarin sudah pernah atau sudah mengikuti kegiatan kampus mengajar, gitu ya, ini ada PKMM itu bisa dikonversi jadi nilai KKN, terus kemudian program kampus mengajar dari Kemendikbud atau program MBKM baik dari Kemendikbud ataupun dari program lain yang direncanakan oleh Prodi atau yang sudah dirancang Prodi. Yang Prodi ada hibah-hibah nih. Prodi juga punya hibah yang kemudian di dalamnya ada kegiatan yang bisa dikonversikan KKN. Itu bisa diajukan konversi nilai KKN dengan syarat menyerahkan laporan kegiatan, sertifikat atau bukti keikutsertaan dari kegiatan dan nilai kegiatan dari pembimbing. Nah, kalau yang biasanya diprogramkan oleh Prodi itu Prodi sudah langsung mengembusi langsung ke LPPM. Jadi biasanya sudah aman. Tinggal yang secara kegiatan di program mahasiswa. Karena kemarin juga ada mahasiswa yang mungkin lolos PKMM gitu ya. PKMM itu program kreativitas mahasiswa yang untuk pengabdian masyarakat ya, bukan yang kewirausahaan. Kewirausahaan beda ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan teknis secara umum kegiatan KKN. Mungkin nanti ketika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kita diskusikan bersama. Singkat mungkin kalau yang detailnya seperti misalkan gimana bikin matriknya, programnya nanti bagaimana, yang detailnya itu akan kita bahas atau kita perdalam ketika pembekalan. Jadi nanti lebih detail lagi. Bedanya yang reguler alternatif dengan yang peduli kampus dan masyarakat kampus itu di mana, programnya bagaimana itu nanti ketika pembekalan. Ya, kita bahas di sini. Tapi ketika pembekalan nyusun programnya bagaimana dan seperti apanya gitu ya.
Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga Waalaikumsalam. ini mereka terima kasih atas penjelasan mengenai program KKN pada angkatan 41. Sebelum memasuki mengenai tentang bagaimana cara pendaftarannya, barangkali ada yang ditanyakan juga untuk penanya terlebih dahulu. Ini belum sampai ke teknis ya. Mungkin dari teman-teman gambaran umum dan seperti apa bisa ditanyakan ataupun bagaimana langkah pendaftarannya juga bisa ditanyakan. Kalau untuk teknisnya mungkin besok akan kami agendakan untuk pembekalan. Gitu. Baik, monggo. Silakan teman-teman, ini sudah ada yang angkat tangan. Yang untuk kalau kali dulu ya. Yang pertama ada Satria Krisna Aji, monggo silakan. Oh, sama. Langsung aja tuh gimana kita? Kita dari next to wajar Mungkin next dulu aja. Oke, kita next dulu. Nanti kita prioritaskan untuk yang rekan-rekan teman-teman semua yang langsung open mic ya. Ini yang kedua, Muhammad Rafiq. Silakan Mas. Bung, apakah suara saya terdengar, Pak? Dengar. Saya Muhammad Afif Rifki dari Prodi Akuntansi semester 5. Sebelumnya izin bertanya mengenai tadi pemaparan yang mengenai konversi KKN, Pak. Sebelumnya kan saya pernah mengikuti kegiatan MBKM yaitu Wirausaha Merdeka di UNY tahun 2024. Dan itu mendapatkan sertifikat juga. Dan kita juga ada magangnya juga di UMKM selama 1 bulan. Nah, kemudian kemarin juga saya mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Cikendung, Kabupaten Pemalang, Pak. Dan itu bekerja sama dengan pemerintah daerah dan untuk kegiatannya itu kita juga berkolaborasi dengan Bupati Pemalang. Nah, itu izin tanya kepada Pak Bintang. Kemarin sudah tanya ke Pak Reza, katanya disuruh nembusi ke Pak Bintang hari ini. Apakah kiranya nantinya bisa untuk diajukan untuk konversi KKN, Pak, kegiatan tersebut? Seperti itu. Terima kasih. Baik, mungkin langsung dijawab aja Pak Bintang. Nanti bisa jawabannya bisa mewakili dari itu semua. Monggo Pak Bintang. Berarti. Terima kasih, Mas Muhammad Afif Rifki. Jadi seperti yang disampaikan di sebelumnya, di slide terkait dengan konversi, termasuk kemudian itu juga masalah pengabdian, ada program PPKM dari Kemendikbud, itu bisa Mas, bisa dikonversikan menjadi nilai KKN. Nanti syaratnya bisa mengumpulkan laporan, kemudian sertifikat dan nilai dari pembimbing. Kalau nilai dari pembimbingnya belum ada, nanti bisa dikomunikasikan dengan PPM. Jadi laporan dan bukti pelaksanaannya disampaikan ke PPM langsung saja. Begitu Mas Afif. Itu Mas Afif. Jadi yang pendaftarannya nggak usah daftar KKN yang sekarang. Ya, jadi di pendaftaran di pendaftarannya nanti daftar yang konversi, karena nanti apa ada menu konversi begitu, maksudnya daftarnya yang konversi. Jangan ikut yang reguler atau alternatif atau yang lain gitu. Jadi itu bisa Oke. dikonversi. Untuk lebih lanjutnya saya menghubungi ke Mas Reza atau Langsung ke bagaimana, Pak? LPPM nggak apa-apa. Langsung ke LPPM nggak apa-apa. Baik, siap. Nanti bisa ketemu Mas Reza bisa, dengan saya langsung juga bisa, karena saya di LPPM ada. Gitu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Untuk penanya yang kedua, ada Mas Sandi Putra. Monggo Mas, Oke, silakan. baik. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Sandi Putra Ramadan dari Sejarah semester 5. Mohon izin bertanya, Bapak, apakah untuk KKN ini untuk semua fakultas atau hanya izin bertanya, Pak, KKN ini untuk semua fakultas atau hanya FKIP saja? Karena kemarin yang FKIP itu ada bakti sekolah, Pak, seperti itu. Apakah untuk tahun sekarang itu dicampur? Terima kasih. Ya, baik. Monggo Pak Bintang. Mas Sandi Putra, ya.
untuk yang tahun ini pelaksanaannya dijadikan satu di Januari Februari Mas. Jadi sudah tidak ada lagi dipisah FKIP atau non FKIP. Tapi kita samakan semua karena ternyata di lapangan itu ketika non FKIP terjun tanpa FKIP itu kadang-kadang ada orang tua yang punya anaknya sekolah baik itu SD, SMP, SMA itu menunggu untuk kontribusi teman-teman dari FKIP. Sementara ketika FKIP saja di sekolah, ya masalah-masalah yang berkaitan dengan masyarakat itu juga banyak yang kemudian tidak tersentuh. Sehingga yang kebijakan tahun ini Pak W1 memprogramkan jadikan satu di Januari Februari. Karena untuk yang pelaksanaan di bulan Juli Agustus juga mepet waktu pelaporan dengan Pendikti, kemudian secara data juga agak sulit untuk pelaksanaan berbarengan dengan PLP begitu. Jadi dipisah dengan PLP sehingga yang KKN ini campur semua FKIP, semua fakultas gitu ya. Begitu Mas Oke, Andi. terima kasih Bapak. Jadi, baik. Lanjut ke penanya yang ketiga. Ini ada Gil Nuari. Nuari. Enggak Mas, ini kayaknya di podcast jadi komposer ya. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Muhammad Agil Nuari dari Prodi Informatika. Jadi di sini tuh saya memiliki beberapa pertanyaan, Pak. Nah, dari yang saya lihat tadi, apakah jadwal yang tertera ini udah fix atau belum? Apakah nanti bakal ada perubahan apa gimana? Nah, lalu itu yang pertama. Lalu yang kedua itu kan dari Prodi Informatika ini dalam waktu dekat itu tapi entah apa prodi lain juga seperti ini apa enggak. Pokoknya dalam waktu dekat ini di bulan Januari itu setelah UAS Prodi Informatika itu ada studi dunia kerja. Nah, studi dunia kerja itu setelah UAS lah. Tapi dalam bayarannya itu nggak murah juga, Pak. Nah, lalu eh kan itu uang lagi ya, Pak. Kan sebelum KKN ini pasti bayar UKT tahap tahap 2 dulu. Nah, habis itu kita bayar untuk studi dunia kerja. Nah, setelah itu kan apakah di KKN ini apakah ada pembayaran pribadi, apakah ada iuran pribadi gitu dari mahasiswa apa atau gimana? Nah, kan setelah KKN ini pasti ada pembayaran UKT tahap 1 tuh. Nah, itu masalahnya intinya tentang uang semua gitu, Pak. Apakah dalam pembayaran kalau misal di KKN ini ada iuran pribadi, apakah nanti akan ada keringanan atau bagaimana gitu? Karena bicara kepada orang tuanya pun kan gimana ya Pak, bingung juga Pak, nggak enak juga Pak, juga mendadak. Soalnya biasanya kan kami kira itu kakeknya bulan Juli, tapi ternyata sekarang malah jadi Januari karena katanya apa ada yang dari FKIP itu, nah berbarengan PLP. Ya berbarengan PLP itu. Nah, jadi maksudnya kaget lah Pak. Kenapa dalam waktu dekat ini masalahnya uang, uang, uang dan uang lagi gitu? Apakah bakal ada keringanan apa gimana gitu Pak? Apakah ada solusi lain gitu Pak? Nah, sekian Pak. Baik. Kalau kita Baik, terima kasih Mas Akil Nuari ya. Tadi pertanyaan pertama apa ya? Selain yang uang. Oh, yang waktu ya. Jadi kalau yang terkait dengan jadwal tadi yang saya sampaikan, kalau jadwal penerjunan insya Allah tidak ada perubahan. Ya, jadwal penerjunan kecuali dari lokasi yang kita mintai atau yang kita menjadi mitra, itu ada permintaan untuk dimundurkan atau dimajukan, baru kita rubah penerjunannya. Tapi biasanya pun majunya satu minggu ke depan atau satu minggu belakang. Itu, tapi untuk penerjunan saja. Nah, terkait dengan pelaksanaan yang lain seperti sosialisasi, mungkin nanti dari sisi pembekalan dan lain itu masih mungkin berubah, ya. Tapi saya rasa untuk kayak sosialisasi atau mungkin pembekalan itu aman, gitu, tidak ada masalah. Tapi yang penting kayaknya kalau di fakultas, Saintek ya, fakultas Saintek itu memang sudah menyampaikan terkait dengan studi dunia industri atau magang juga, seperti kemarin di farmasi juga ada sudah menyampaikan terkait dengan magang juga. Nah, ini kemarin sudah koordinasi dengan Bu WR1 di Saintek, itu nanti akan Bu WD ya Mas. Bu WD1 nanti akan dikondisikan atau dikoordinasikan lagi dengan prodi-prodi supaya tidak bertabrakan dengan KKN.
Begitu. Nah, kemudian pertanyaan kedua terkait dengan uang, ada KKN, ada tambahan lagi enggak? Enggak, Mas. Jadi KKN sudah enggak ada tambahan lagi. Nanti sesuai jadwal pembayaran UKT saja. Kalau pas pembayaran UKT Desember itu UKT yang tahap 2 ya kalau nggak salah ya. Ya itu ya udah bayar bayar UKT seperti biasa aja. Sudah tidak ada lagi tambahan pembayaran KKN. Begitu. Jadi enggak nambah KKN bayar lagi dipisah dengan UKT enggak. Begitu. Begitu Mas Akil? Siap, siap. Terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, Sedikit siap. melegakan Pak. Ya. Aman, Mas. Oke, baik. Lanjut aja ya Pak Bintang. Mungkin masih kita buka dua lagi aja. Nanti langsung lanjut ke pertanyaan chat. Mungkin ya bisa langsung di sepil-sepil langsung aja Pak Bintang. Ada dua ini dari Mas atau Mbak ini. Mas Hanif Budi Respati. Hadir, Monggo, Pak. Mas. Oh ya, Mas. Monggo, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nibir Respati dari Prodi Elektromedis Angkatan 23. Izin bertanya, Pak. Itu kan yang konversi KKN itu pengumpulan laporan dan lain-lain itu tanggalnya sama kayak yang lain atau beda, Pak? Itu aja sih, Pak. Terima kasih. Oke, baik Mas Hanif. Untuk yang konversi sebenarnya secara tanggal apa gitu, tanggal pendaftaran kah atau tanggal pengumpulan? Sebenarnya kalau tanggal konversi itu lebih fleksibel ya. Fleksibelnya dalam arti gini, kalau yang sudah KRS sekarang di semester berapa sih? 5 ya. Kemudian pelaksanaannya sudah di semester 5 ini, teman-teman bisa langsung konversi, nanti nilainya sudah bisa langsung diinput di semester ini. Begitu. Karena kan sudah KRS. Tapi kalau yang konversinya sudah pelaksanaan tapi belum KRS, berarti kan belum ada tempat yang untuk input nilainya, maka masih harus nunggu nanti ketika semester 6 teman-teman KRS. Begitu. Nah, keluar KRS-nya. Begitu. Nah, ini tetap fleksibel juga sih sebenarnya untuk konversi ketika nanti pelaksanaan KKN sudah selesai, Maret, tapi teman-teman ada kegiatan MBKM dan lain-lain, dan itu dikonversikannya, nggak mungkin ya kalau sudah lewat terus konversi kan nggak mungkin ya. Tapi laporannya baru ada, misalkan Maretnya begitu, itu tidak masalah, konversi lebih fleksibel. Jadi laporannya ditunggu sampai dengan di pelaksanaan KKN-nya selesai itu masih tidak apa-apa. Jadi tidak harus sekarang. Konversi itu cenderung lebih fleksibel daripada yang pelaksanaan langsung di lapangan. Karena pada dasarnya kan teman-teman sudah melaksanakan kegiatan yang secara CPMK, tadi ada 3 CPMK itu sudah terpenuhi semua, kemudian dikonversi disamakan dengan nilai KKN. Jadi fleksibel Mas Sob tadi ya. Mas Hanif ya. Begitu Mas. Oke, Pak. Terima kasih. Siap. Satu lagi, satu lagi. Oke, baik. Satu lagi dari penanya yang langsung ini ada Mas Chandra Budiman. Monggo Mas. Kayaknya namanya nggak asing ya. Iya, kemarin kayaknya ikut pendaftaran kok ya. Assalamualaikum Pak. Ya, monggo. Izin bertanya Pak, ini kan saya semester 7 Pak, udah daftar KKN tahun kemarin, tapi belum melaksanakan karena ada beberapa kendala. Nah izin bertanya, apakah saya harus daftar lagi atau datanya udah ke input gitu Pak? Terima kasih. Oke. Mas Chandra berarti kemarin ikut daftar ya? Iya Pak, sudah daftar dan sudah KRS Daftar, juga. kemudian sudah KRS. Nah, kalau kemarin sudah daftar, sudah KRS, itu kemudian tidak ada pelaksanaan atau tidak melaksanakan, nilainya bisa sudah dikeluarkan dengan nilai yang kemarin, begitu. Artinya ya mungkin E atau bahkan mungkin nilainya ya kosong, begitu ya. Untuk yang sekarang, supaya datanya bisa masuk, pendaftaran lagi, Mas. Karena kan ini ada 3 pilihan nih, nanti dengan mau milih yang mana kan harus mengikuti pilihan yang sekarang. Kalau daftar, karena juga skemanya beda dengan yang kemarin, maka nanti kita nggak tahu Mas Chandra itu milihnya yang gimana KKN-nya, yang reguler, alternatif atau yang peduli kampus. Begitu Mas Chandra, nanti daftar lagi saja.
Terus untuk pembayarannya Pak, apakah harus bayar lagi atau ikut Nah, pembayaran kemarin? Udah otomatis. untuk kemarin Mas Chandra sudah melaksanakan atau putus di tengah atau belum sama sekali? Belum sama sekali Pak, dikarenakan ada ini Pak, pembayarannya belum lunas kemarin itu kan Pak. Oke, berarti sudah nanti untuk pelaksanaan yang sekarang ya sudah langsung pendaftaran saja. Baik, terima kasih Pak. Oh ya, satu lagi teman-teman, ini ada yang terlupakan tadi ya ketika di syarat pendaftaran ya Mas Rizal. Ya. Untuk syarat peserta ini mohon maaf sekali tadi saya terlupa. Kebetulan Mas Chandra masuk dan terima kasih Mas Chandra jadi mengingatkan juga bahwa teman-teman mengingatkan yang teman-teman yang mau mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan KKN di Januari Februari. Salah satu syarat yang tertinggal yang belum saya sampaikan di slide adalah bebas administrasi. Ya. Jadi teman-teman tidak ada tunggakan dispensasi ya, tidak ada tunggakan dispensasi untuk bisa mengikuti kegiatan KKN. Jadi monggo mulai diperhatikan kira-kira mau ikut KKN bisa menyelesaikan administrasinya atau belum. Kalau belum, karena ini masih semester 6 ya, masih ada semester 8 seperti Mas Chandra masih ada waktu lagi nanti silakan bisa ikut lagi di yang berikutnya itu ya masih cukup panjang ya semester 7 itu masih ada penelitian pun masih bisa gitu ya. Semester 7-nya nanti ketika semester 7 setelah KKN baru teman-teman penelitian biasanya begitu. Itu juga tidak masalah ya. Artinya teman-teman menimbang dan memperhatikan karena ini ada syarat harus bebas administrasi, tidak ada tunggakan atau ada dispensasi, maka teman-teman mulai menimbang dari sekarang apakah kemudian mau dilunasi semua, kalau kira-kira masih berat, teman-teman punya pilihan tunda 1 tahun lagi untuk di semester 7 nanti, seperti Mas Chandra. Gitu. Dan waktunya masih cukup. Ini teman-teman mulai berpikir ya. Begitu tambahannya. Ini yang nanya malah tambah banyak. Di saya untuk yang di chat ya karena ada beberapa chat yang saya rasa penting untuk dibahas ya. Pak mau tanya. Ini bujuku ya. Ya, so. Namanya nggak pada. Tadi ada prodi sejarah Mas Esa coba Mas. Ada prodi sejarah yang berbarengan dengan tadi Mas siapa tadi ya? Ada screen, ada ngirim foto juga ya tadi itu. Oh, yang atas tadi. Sudah dihapus Boy. Itu kayaknya ya udah tanya yang di awal ya. Tadi ada program studi sejarah yang menyampaikan berbarengan dengan kegiatan apa ya tadi namanya saya lupa. Nah itu mungkin nanti saya coba koordinasi dengan prodi ya, bagaimana baiknya. Apakah jadwal dari program studi itu sudah fix dan tidak bisa digeser atau seperti apa? Sehingga kalau memang nanti, karena tadi kalau nggak salah saya ingat pelaksanaan tanggal 15 sampai 19. Nah 19-nya kan kita terjun, artinya hanya beririsan 1 hari. Nanti kalau memang tidak bisa digeser ya bentuk toleransinya di KKN-nya. Nanti fleksibilitasnya ngambil yang di KKN itu. Tapi ya kalau pelaksananya masih bisa di yang di prodi, maka nanti prodi yang coba bagaimana mengkoordinasikan itu. Gitu. Nah, ini saya setiap semester selalu dispensasi apakah sampai di saya nggak bisa KKN kan kalau dispensasi untuk bisa selesai kemudian dapat ijazah itu kan ya harus untuk mengambil ijazah juga kan harus selesai administrasi ya Mas ya. Jadi kalau misalkan selesai kemudian sisi dispensasi atau ada tanggungan tadi administrasi sama saja ijazahnya juga tidak akan bisa diambil maka ujungnya sama aja dan kalau Masnya berpikir sampai DO itu sampai
sampai 7 tahun atau 14 semester. Ini masih semester 5, masih ada 7, masih ada 9, masih ada 11, masih ada 13, masih jauh. Masuk tidak ada planning ke depan mau seperti apa dan bagaimana. Saya yakin Mas Adnan pasti sudah punya rencana mau seperti apa ke depan. Begitu. Mungkin perlu dijawab. Dari Bima, Pak izin bertanya, mohon bisa jawab izin bertanya. Izin bertanya. Uang KKN nanti apakah satu kelompok dapat segitu atau itu dapatnya per orang? Itu per orang ya Mas yang saya sampaikan tadi. Ya itu per orang. Kemudian untuk uang KKN ini mengambil ini sih pengambilan uangnya itu uang UKT atau apa, kemudian untuk kategori KKN tersebut ada maksimal pendaftar. Maksimal pendaftarnya, enggak ada maksimal pendaftar, kemudian nanti uangnya akan dibagikan ke mahasiswa ketika sudah memilih, ketika mau penerjunan nanti mahasiswa menerima sejumlah uang yang memang yang dipilih sesuai skema tadi. Ya. Kurang ya, ada yang reguler, alternatif dan kampus begitu. Hanya dalam waktu pendaftaran ini teman-teman silahkan mensurvei sendiri lokasinya. Kalau di Samigalo seperti apa, kira-kira bisa nggak KKN di sana. Jangan sampai sekarang milihnya reguler, begitu cek lokasi sampai sana, wah kok seperti ini. Saya kayaknya nggak bisa deh hidup di sini, karena saya biasa di Jakarta misalnya. Atau mungkin biasa di kota, biasa di tempat yang ramai, ya, apa ya, ya kota lah. Ya, di sini nggak bisa nih, saya harus pindah. Nah, kalau pindah-pindah, mohon maaf saya lagi, panitia tidak mengizinkan untuk pindah-pindah ya. Jadi silakan dipikirkan matang-matang selama 2 minggu ini mau kemana. Bangun Jiwa dekat bisa dilihat. Kalau mau ke Semigalo, dicek lokasinya kayak apa. Itu nggih, mungkin teman-teman sepertinya yang lain terkait teknis, karena kan ini sih baru di awal aja dan barangkali teman-teman semua perlu atau ada yang tanyakan, bisa langsung ke LPPM juga bisa. Buka dari jam 8 sampai jam 4, kalau ini di Instagramnya LPPM. Seperti itu ya. Mungkin Pak Bintang cukupkan ya Ini tanyanya. cukupkan. Yang lain teknis ya. Ya mungkin agak umum ya. Pembagian kelompok itu nanti kami ya. Pokoknya teman-teman daftar aja. Nanti ya pembagian kelompok kami ya. Supaya rata, karena satu kedukuhan itu biasanya terdiri dari beberapa jurusan. Ada yang FKIP, ada yang dari teknik, ada yang dari manajemen atau apa. Tapi kalau teman-teman yang milih sendiri, Jojo nanti di sini pasangan-pasangan, wah itu mah bahaya saya. Gitu ya. Itu tuh. Kemudian terkait dengan teknis nanti ketika pembekalan. Tapi kalau untuk hal-hal yang umum dan memang teman-teman penasaran seperti tadi, mungkin ini kira-kira bisa dikonversi atau enggak, apa kegiatannya, kalau bisa dikonversi tindak lanjutnya harus bagaimana dan seperti apa, bisa langsung ke LPPM. Ya, tempat sendiri tidak ada tempat sendiri milih ya, semua sudah ditetapkan tadi. Tempatnya tadi itu tiga tadi dengan 3 skema itu ya, Samigalo, reguler, kalau mau Bangun Jiwa dan Bosari tadi agak alternatif, dan mau di sekitaran kampus dan wilayah kampus ini ada yang di kampus begitu. Ini apa nih, izin saya untuk mengambil iya. Iya, tadi yang ganjil semester 5 ini sudah KRS, atau besok di semester 6 ambil KKN, itu KKN-nya jadi 1 di besok ini, yang di Januari Februari. Begitu ya. Gitu Mas Reza. Oke, baik. Terima kasih Pak Bintang. Ini yang lain, ini besok bisa ditanyakan karena sekarang waktu untuk pendaftarannya juga masih lama, kurang lebih 2 minggu. Nanti di sela-sela pendaftaran mungkin dari teman-teman masih ada yang kurang paham, bisa langsung datang ke LPPM di unit 4, nanti di lantai 4, nanti bisa bertemu di
sana juga bisa ngobrol bareng terkait bagaimana penjelasan terkait KKN. Itu ya. Itu baik, terima kasih kepada Pak Bintang atas materi yang sudah disampaikan. Mungkin dari teman-teman jika kelewatan ada syarat-syarat yang tadi tidak jelas, bisa nanti videonya kami unggah di YouTube-nya LPPM. Nanti rekan-rekan semua teman-teman bisa lihat atau nonton lagi di video tersebut. Gitu ya. Terus yang selanjutnya ini ada penjelasan terkait bagaimana alur daftarannya. Nanti teman-teman, oke sudah terlihat ya teman-teman semua. Sudah, Pak. Oke baik. Nah, terkait alur nanti proses pendaftaran KKN pada periode ini teman-teman semua silahkan akses pada laman website di kknupy.ac.id. Gitu. Nah, nanti silahkan teman-teman login menggunakan semua. Ini saya contohkan dulu ya. NPM. Jadi jika sudah, teman-teman tunggu dulu sampai proses verifikasinya centang ini sudah centang, baru teman-teman klik untuk masuk. Nah, jika sudah, nanti akan diarahkan untuk kelengkapan data mahasiswa, di mana ada isian nama, NPM, jenis kelamin, agama, tempat lahir, tanggal lahir, program, alamat, nomor WA, email, dan password. Kita praktekkan dulu untuk isiannya. Ketutupan. Sembarangan itu. Langsung guys. Nah, kita coba dulu. Terus password ini ada isian password. Ini bukan password email ya teman-teman. Jadi nanti di awal tadi sudah dijelaskan untuk passwordnya dengan NPM. Tapi nanti ketika teman-teman sudah mengisi password untuk kelengkapan data ini, maka teman-teman semua login menggunakan password yang sudah terbaru atau sudah terbaru di halaman ini. Kita contohkan dengan password itu 2345678. Nanti jika sudah data diri teman-teman semua sudah lengkap dan sesuai, silakan klik save. Akan muncul notifikasi berhasil. Nah, jika sudah memasuki halaman dashboard, nanti silakan teman-teman masuk ke sidebar pada menu pendaftaran. Diklik saja. Oke, sambil menunggu Mas Reza ya, pertanyaan umum yang perlu dijawab tadi kelas karyawan. Nanti untuk yang kelas karyawan akan kami data sehingga pelaksanaannya nanti juga saling apa ya bentrok dengan teman-teman yang belum bekerja karena biasanya sudah bekerja itu sama-sama saling paham dan saling tahu
kegiatannya di pekerjaan itu seperti apa gitu. Makanya nanti ketika pengisian pendaftaran mohon diisi selengkap mungkin, kemudian ketika ada hal-hal yang perlu kami tahu, misalnya kerja atau mungkin sakit atau mungkin sedang hamil dan lain itu harus dapat diisi sesuai itu ya, sesuai data. Jangan sakit tapi nggak bilang-bilang, nanti kami ngaturnya susah. Sudah Mas Reza? Sudah, Pak. Oke, next lanjut ya ke saran. Nanti. Oke, ini baru tak buka untuk 2 skema dulu. Nanti biar mulai besok Senin sudah ada 3 skema yang sudah dijelaskan oleh Pak Buta. Nanti teman-teman silahkan pilih sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan tadi. Jika merasa pengen milih yang reguler, silahkan klik daftar yang reguler. Tapi jika nanti pilihnya yang alternatif, silahkan klik yang bagian alternatif atau begitu pula sebaliknya. Gitu ya. Kita contohkan ke yang reguler. Silahkan klik daftar KKN reguler. Jadi ada beberapa unggahan yang harus teman-teman semua isi. Yang pertama, nanti ada keterangan apakah sudah sedang bekerja atau menikah atau punya anak. Jika teman-teman merasa tidak, silakan isi tidak. Ya. Sudah upload surat pernyataan yang tentunya nanti akan dibagikan template-nya ke teman-teman semua. Surat scan. Ini saya contohkan untuk upload sembarang ya. Untuk maksimal filenya ada keterangannya dan juga format di bawah kolom urutan. Jadi harus disesuaikan, jangan dibutuh langsung. Ngawur. Ini untuk ukuran atributnya. Terus ada isian untuk berkebutuhan khusus. Jadi teman-teman jika merasa apa namanya sudah apa namanya penyakit bawaan atau yang lain, mungkin langsung dituliskan. Jika tidak, bisa ditulis. Sudah lengkap, silahkan klik save. Nah, selanjutnya jika berhasil maka di profil teman-teman semua akan muncul foto profil yang sudah teman-teman unggah. Terus teman-teman klik di bagian pendaftaran. Nah, ini ada satu tombol tulisan isi data. Nah, untuk mengeklik mengisi data ini, teman-teman kliknya setelah pengumuman pembagian daftar kelompok. Jadi ketika belum diumumkan daftar kelompoknya, dapat kelompok berapa dan juga detailnya siapa, itu teman-teman jangan isi data ini terlebih dahulu. Karena nanti menyangkut terkait jabatan dalam kelompok dan juga nama kelompok masing-masing. Begitu. Ya. Gitu. Dan sama dipastikan juga nama kelompoknya harus sesuai dengan apa yang sudah diumumkan oleh panitia. Jika nanti tidak sesuai dengan kelompoknya, maka terkait nilai nanti akan tertentu oleh DPR. Itu dan terkait jabatan juga harus ditentukan sama anggota kelompoknya, karena nanti terkait pilihan ketua dan anggota, yang ketua nanti bertugas untuk mengupload berkas-berkas pelaporan yang berada di kolom laporan di bagian sini. Ini akan bisa diakses ketika teman-teman sudah mulai mengisi data di bagian tadi. Mungkin seperti itu. Ada yang perlu dipertanyakan dari teman-teman semua?
Itu yang belum bisa login tadi. Oh, itu login Nggak bisa login. ya. Senang. Oke, baik. Untuk yang belum bisa login memang belum bisa semua karena database dari akademik belum kami sinkronkan. Karena ada beberapa program studi yang mahasiswanya itu belum melakukan KRS. Jadi kita harus minta dulu ke prodi nama mahasiswanya siapa aja, baru kita inputkan manual ke dalam sistem. Jadi teman-teman bisa mengakses atau bisa login semua mulai hari Senin. Itu ya. Terus ada lagi untuk KRS yang diisikan, terus terakhir yang Oke Mas, mungkin nanti untuk yang KRS ada perubahan ya, karena sebenarnya KRS itu untuk bukti bahwa karena 100 tahun sebelumnya yang bisa itu KKN itu kalau yang sudah KRS, begitu. Makanya ada uploadan KRS. Jadi mungkin nanti akan ada perubahan di uploadan ini. Teman-teman bisa lihat nanti kalau misalkan ada uploadan terkait dengan KRS ya di upload. Kalau misalkan nanti tidak ada, tidak perlu gitu ya. Jadi ada sedikit perubahan karena KRS tadinya menjadi syarat harus sudah KRS KKN gitu. mungkin cukup ya teman-teman semua. Ini terkait informasi dan pengumuman-pengumuman yang kami share di Instagram LPN tentunya. Jadi teman-teman dari total berapa ratus yang sudah join ini silakan follow akun Instagram LPPY. Nanti terkait pengumuman pelaporan dan juga hal-hal lain mengenai KKN akan kami informasikan melalui Instagram tersebut. Mungkin dari Pak Bintang ada yang perlu disampaikan terakhir. Jangan terakhir Mas. Yang terakhir takutnya bisa nelfon lagi. Ya intinya buat teman-teman yang masih ada kebingungan atau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan KKN khususnya untuk pendaftaran ini ya, karena yang penting daftar dulu teman-teman karena belum ada KRS, teman-teman wajib mendaftar dulu nanti pilihan lokasi dan lain-lain masih ada kebingungan monggo bisa langsung ke LPPM yang justru semester 4 apakah bisa ikut KKN Pak. Nah, ini juga nanti akan kita bahas ya. Terusan kalau yang putih berarti kan tidak memenuhi 100 begitu ya. Nanti perlu koordinasi dengan prodi, artinya ada surat dari prodi yang menerangkan bahwa yang bersangkutan berhak dan bisa ikut KKN. Begitu, artinya tetap harus ada komunikasi dengan kami. Nanti kami komunikasi dengan prodi teman-teman. Gitu. Itu saja Mas Reza. Oke, baik. Terima kasih Pak Bintang. Mungkin dari Pak John ada tambahan? Cukup Pak Rektor, semua. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan juga rekan-rekan mahasiswa karena sudah menunjukkan waktu pukul jam 3 kurang. Ini kita cukupkan sekian ya. Dan besok kalau ada pertanyaan silakan langsung ke LPPM. Untuk kegiatan sosialisasi program KKN Universitas PGRI Jakarta ini angkatan 41 kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Baik, terima kasih. Ya, mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.